Segera download Yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya manusia dalam 3 poros kehidupan. Masa lalu yang telah dia lewati dan masa sekarang yang sedang dia hadapi dan masa depan yang dia nantikan kedatangannya. Betapa sering seorang manusia menengok ke belakang tentang masa lalunya, yang menyebabkan dia pun bersedih, sementara masa lalu tersebut tidak akan pernah lagi kembali kepadanya. Dia tidak bisa merubah masa lalunya yang telah terjadi. Dan demikian juga betapa sering manusia melihat ke depan, mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, sementara perkara-perkara tersebut tidak bisa dia segerakan untuk dia hadapi. Kenyataannya dia sedang berada di hadapan kehidupannya yang hadir di hadapannya. Inilah 2 perkara yang menimbulkan penyakit yang menimpa seorang manusia. Kesedihan tentang masa lalunya dan alham, yaitu kekhawatiran tentang masa depannya. 2 penyakit ini menimpa jiwa setiap manusia, sebagaimana penyakit-penyakit yang menimpa badan manusia. Dan tidak bisa seorang pun menghindari dari 2 hal tersebut kecuali mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, lihatlah dalam kehidupan ini, semua orang pasti mengalami namanya alham, kegelisahan, kekhawatiran. Bukan hanya si miskin yang sedih dan khawatir tentang kondisinya, khawatir bagaimana dia bisa makan atau tidak, bagaimana pekerjaannya, apakah cukup hasil kerjaannya atau tidak. Ternyata kita dapati juga orang-orang kaya yang mereka juga khawatir tentang hartanya, apakah masih terjaga, ataukah bisa dirampas oleh orang lain, ataukah akan kalah dalam persaingan bisnisnya. Bukan cuma orang miskin yang sedih karena rasa lapar yang dia alami, khawatir dia bisa makan atau tidak. Di sana juga ada orang-orang berada yang khawatir dengan apa yang telah dia makan dalam perutnya. Bukan hanya rakyat jelata yang khawatir tentang masa depannya. Pergolakan politik yang terjadi yang dia lihat selalu berubah. Bahkan para negarawan, para pejabat, para penguasa mereka juga gelisah tentang keputusan yang akan mereka ambil. Dan demikianlah kehidupan manusia. Tidak terlepas dari yang namanya alham, kegelisahan. Dan jika alham sudah datang menimpa, maka semua akan menjadi terasa sempit. Seorang yang tinggal di istana yang luas, maka terasa sempit baginya. Kehidupan terasa berat baginya. Malam tidak bisa tidur, bahkan 1 detik yang dia lewati terasa sangat lama rasanya. Kenapa? Dia sedang ditimpa dengan alham. Lihatlah kita demikian. Kita memikirkan anak-anak kita, bagaimana masa depannya. Yang remaja putri masih belum menikah, bagaimana dengan pergaulannya? Kita pikirkan sebagai orang tua. Demikian juga ada orang yang tidak punya anak juga memikirkan bagaimana saya bisa punya anak, sudah nikah lama tidak punya anak. Demikianlah kegelisahan. Karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang lemah dalam Al-Mu'jam Al-Awsat Tabrani, ketika beliau berbicara tentang makhluk Allah yang terkuat, maka ada yang mengatakan makhluk Allah yang terkuat adalah al-jibal, gunung. Ternyata gunung masih kalah kuat. Gunung bisa dibelah oleh besi. Apakah besi yang terkuat? Tidak, ternyata besi masih lemah. Besi
bisa dileburkan oleh api. Ternyata api lebih kuat daripada besi. Apakah api adalah makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Api bisa dipadamkan dengan air. Dan apakah air adalah makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Ternyata air bisa dipikul, dibawa oleh awan di atas udara sana. Apakah awan makhluk Allah yang terkuat? Jawabannya tidak. Ternyata awan diombang-ambingkan oleh angin yang berhembus. Apakah angin makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Angin mudah ditepis oleh manusia dengan tangannya. Apakah manusia makhluk yang terkuat? Ternyata tidak. Manusia terdominasi oleh rasa kantuknya. Kenapakah rasa kantuk makhluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Rasa kantuk terkalahkan dengan alham, kegelisahan. Sehingga dia tidak bisa tidur. Ma'asyiral muslimin, demikianlah kehidupan dunia ini. Tidak akan terlepas dari namanya kegelisahan, kekhawatiran. Sungguhnya kekhawatiran, kegelisahan tersebut hanya hilang jika seorang telah meletakkan kakinya di surga kelak. Oleh karenanya di antara ucapan pertama yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika masuk surga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari hati kami. Sungguhnya Rabb kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, apakah solusi yang diajarkan Islam ketika kita menghadapi penyakit yang namanya alham, yang menyebabkan kita murung, yang menyebabkan kita gelisah? Banyak solusi, tetapi intinya adalah baguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita curhat, mencurahkan isi hati kita kepada manusia jika ternyata hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang buruk. Oleh karena di antara obat dari kegelisahan yang paling mujarab adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian menghasankan, dan sebagian mendhaifkan. Nabi SAW masuk dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW melihat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu Al-Ansari sedang bersedih. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Umamah, ma araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salat." Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk di masjid ini bukan waktu salat? Ada apa gerangan? Terlihat sedih, gelisah. Kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Kegelisahan yang meliputiku dan utang-utang yang melilitku. Kata Rasulullah SAW kepadanya, "Ala u'allimuka kalaman qultahu idza amsayta wa idza asbahta." Maukah aku ajarkan kepada engkau satu doa yang jika kau ucapkan di pagi hari dan di petang hari maka Allah akan menghilangkan adhaballahu hammak, Allah akan menghilangkan kegelisahanmu, wa qada anka dainak, dan Allah akan melunaskan hutang-hutangmu. Kata beliau, tentu ya Rasulullah, doa apakah itu? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, katakanlah, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasli, wal bukhli wal jubni, wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Berdoalah, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari alham, dari kegelisahan, kekhawatiran yang tidak-tidak tentang masa depan, wal huzn, tentang kesedihan masa lalu yang tidak hilang-hilang, yang sudah terlewati dan tidak akan kembali. Wal ajzi wal kasli, aku berlindung kepada engkau dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dan aku berlindung kepada engkau dari rasa pelit dan rasa takut, pengecut. Wa dhala'id daini wa qahrir rijal, dan aku berlindung kepada engkau dari lilitan hutang dan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dibaca oleh Abu Umamah di pagi hari dan di petang hari. Dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW hendak pergi berperang ke Khaybar, maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talha Al-Ansari, "Iltamis li gulaman min gilmanikum yakhdumuni hatta akhruja ila Khaybar." Wahai Abu Talha, carikanlah padaku seorang
anak remaja atau anak kecil yang menjadi pembantuku selama aku berpergian ke Khaybar. Maka Abu Talha pun mendatangkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Wa kuntu akhdimuhu idza nazala." Dan aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Rasulullah sallallahu singgah. Wa kuntu asma'uhu katsiran yaqul. Dan aku sering mendengar Rasulullah sallallahu berdoa dalam perjalanannya, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa qahrir rijal." Aku sering dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan doa tersebut. Jika Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, tentu kita lebih utama untuk sering baca doa tersebut. Di antara doa yang menakjubkan dan mujarrab, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW berkata, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazanun qat." Faqala, tidaklah seorang hamba ditimpa dengan kegelisahan, ditimpa dengan kesedihan apapun, kata Nabi SAW. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya. Apa doa tersebut? Qala, "Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'al Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jila'a huzni, wa dhahaba ghammi." Doa yang sangat menakjubkan, di mana Rasulullah mengajarkan agar kita berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu." Pengakuan kita ini hanyalah hamba Allah. Aku adalah putra dari ayahku yang merupakan hamba-Mu. Aku adalah putra dari ibuku yang ibuku juga adalah hamba-Mu. Nasiyati biyadik, sungguhnya urusanku, ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Semua urusanku berada di tangan-Mu, ya Allah. Madin fiyya hukmuk, sungguhnya keputusan-Mu pasti berlaku kepadaku. Beriman kepada takdir. Semua yang terjadi adalah keputusan Allah. Aku tidak bisa menghindar, ya Rabb. Adlun fiyya qada'uk, sungguhnya keputusanmu pasti adil bagiku. Engkau tidak zalim sama sekali. Maka aku mohon kepada Engkau, ya Allah, dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu, yang Kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, dan yang Kau ajarkan kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW, dan yang Kau turunkan dalam Al-Quran, dan yang Kau simpan dalam ilmu gaib di sisimu, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi dadaku, agar Engkau menjadikan Al-Quran penghilang kesedihanku, dan agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghilang kegelisahanku. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya. Ma'asyiral muslimin, jika kita berhadapan dengan kegelisahan, kemudian kegelisahan tersebut seakan-akan membuat kita jatuh terpuruk, maka periksalah diri kita. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah tidak baik. Segera perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya maksiat mendatangkan kesengsaraan dalam hati, meskipun Anda dalam kekayaan, meskipun Anda dalam keduniaan. Maksiat menjadikan hati menjadi sengsara. Barang siapa beramal saleh, maka apapun yang dia hadapi, dia akan bisa tentram menghadapinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin wa untha aw untha man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa lelaki maupun wanita yang beramal saleh dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan bagi dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Seringlah beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang sering beristighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan berikan bagi dia setiap kesempitan ada solusi. Wa min kulli hammin makhraja, min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan bagi dia solusi bagi setiap kegelisahan yang dia hadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sungguhnya semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita kembali kepada Allah ketika menghadapi sesuatu yang menggelisahkan kita. Diriwayatkan Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala melewati seorang yang sedang gelisah. Duduk termenung penuh dengan kegelisahan. Maka dia pun berkata kepada laki tersebut, "Inni sa'iluka an thalatha fa'ajibni." Aku akan bertanya kepada engkau tentang 3 perkara. Wahai orang yang sedang bersedih, maka jawablah pertanyaanku.
Siap orang tersebut mengatakan, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Maka dia berkata, hal yajri fi hadzal qaun syai'un la yuriduhullah. Apakah ada yang terjadi dalam alam semesta ini suatu perkara yang Allah tidak kehendaki? Jawabannya tidak. Semua yang terjadi pasti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal yanqusu min rizqika syai'un qadarahullah. Apakah ada terkurang rizki darimu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Apakah ada takdir Allah rizkimu kemudian berkurang? Dia mengatakan tidak. Hal yanqusu min umrika lahzatun katabahullahu lak. Apakah berkurang sedikit pun dari umurmu yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban dia tidak. Fa'alamal qalaq wal ham. Jika demikian, buat apa engkau bersedih dan gelisah? Semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari dosa-dosa agar kita hidup bahagia di dunia sebelum di akhirat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة